Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid dini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia melainkan kalian meninggalkannya dalam keadaan beragama Islam. Adapun sesudahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya mendapatkan kebaikan-kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala fahamkan dia tentang agama Islam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini bertepatan dengan hari yang ke-22 bulan Zulqa'dah tahun 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita bisa kembali mempelajari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dipelajari. Dari sekian banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk dipelajari, salah satunya adalah ilmu bahasa Arab. Bahasa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hukum-hukum syariat agama ini kepada kita hambanya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah bermanfaat untuk diri kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami ya Rabb ya Rahman sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kami, tambahkan untuk kami ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang terakhir, pembahasan yang terakhir dari al-asma al-marfu'ah, dari isim-isim yang di-i'rab marfu'. Perlu kita ingat bahwa isim-isim yang di-i'rab marfu seperti yang telah kita pelajari
kita sampaikan di pembahasan-pembahasan sebelumnya ada 7. Yang pertama adalah al-fa'ilu, yang kedua adalah naibul fa'ili, yang ketiga adalah al-mubtada'u, yang keempat adalah al-khabaru, yang kelima adalah ismu kana dan saudara-saudaranya, yang keenam adalah khabaru inna dan saudara-saudaranya, dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir dari isim-isim yang di i'rab marfu adalah at-tawabi'u li ismil marfu. Isim atau kata yang mengikuti i'rab kedudukan isim sebelumnya yang i'rabnya adalah marfu. Nah, untuk pembahasannya yang terakhir dari isim-isim yang di i'rab marfu, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa at-tawabi'u, ya, li ismil marfu'i, ya, seperti yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, dia, ya, ada 4, ya, ada 4 pembahasan. 4 pembahasan itu, saudaraku dan saudariku seiman, azzani wa azzakumullah, meliputi yang pertama adalah apa? Al-wasfu atau an-na'tu. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-'atfu. Kemudian yang ketiga adalah at-taukidu. Dan yang terakhir adalah apa? Al-badlu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan al-wasfu ataupun apa? An-na'tu. Di mana di dalam pembahasan ini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita, ya, harus mengetahui 2 istilah yang selalu melekat ada di dalam apa? Pembahasan al-wasfu ataupun an-na'tu ini. 2 istilah tersebut, 2 hal tersebut, yang pertama adalah, ya, al-mausufu. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, al-wasfu ataupun apa? As-sifatu. Atau istilah lain dari al-mausuf adalah apa? Al-man'utu, ya. Sedangkan al-wasfu istilah yang lain adalah apa? Na'am, an-na'tu. Jadi ada istilah kata yang disifati dan ada istilah pula apa? Kata yang mensifati. Di mana pada pembahasan ini kita telah, ya, menerangkan 4 hal yang harus kita ketahui ketika kita apa? Ya, membahas, mempelajari al-wasfu ataupun an-na'tu. Apa 4 hal itu, wahai saudaraku dan saudariku seiman? Yang pertama adalah bahwa na'at ataupun sifat harus sesuai dengan man'utnya, harus sesuai dengan mausufnya dalam hal apa? I'rabnya. Dalam hal apa? I'rabnya. Jika i'rab man'ut, kata yang disifati itu i'rabnya apa? Rafa. Naam, rafa. Maka sifat ataupun na'at harus i'rabnya apa? Rafa. Begitu pula ketika i'rab, ya, kata yang disifati itu apa? Nasab, maka na'atnya, sifatnya, i'rabnya juga harus apa? Nasab. Yang terakhir, jika i'rab kata yang disifati ataupun man'ut itu apa? Jar, maka na'atnya, sifatnya juga wajib i'rabnya apa? Jar ataupun majrur. Jadi na'at harus sesuai dengan man'ut dalam hal apa? Yang pertama, i'rabnya. Kemudian yang kedua adalah apa? Dalam hal apa? Jenisnya. Apa maknanya? Jika jenis yang disifati itu mudzakkar, maka, ya, kata
yang dijadikan sebagai sifat harus berjenis apa? Mudzakkar. Begitu pula ketika jenis kata yang disifati itu muannas, maka kata yang menjadi sifatnya juga harus apa? Muannas. Begitu pula yang ketiga yang harus kita perhatikan, na'at ataupun sifat harus mengikuti man'ut ataupun mausuf dalam hal apa? Adatnya, yaitu bilangannya. Jadi bilangan di sini, wahai saudaraku dan saudariku, seperti yang telah kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lain, ya, meliputi, ya, yaitu apa? Bilangan mufrad mengikuti bilangan apa? Musanna mengikuti bilangan apa? Jamak. Akan tetapi di dalam pembahasan tertentu, ya, tidak harus, ya, na'at ataupun sifat mengikuti man'utnya, mengikuti mausufnya dalam hal apa? Adat, ya. Karena di sana ada kaidah tersendiri, ya. Ada kaidah apa? Tersendiri. Misalnya apa? Saya memiliki kalimat, ya, dan kalimat itu bunyinya seperti ini, ya. Indi na'am aqlam. Nah, saya memiliki beberapa apa? Pena. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, aqlam, ya, beberapa pena di sini, ya, bentuknya adalah apa? Jama' taksir li ghairil aqil. Jama' yang tidak beraturan dan dia tidak menunjukkan arti manusia. Maka ketika kata aqlam ini saya jadikan sebagai apa? Mausufun, ya, mausufun, atau apa? Saya jadikan sebagai man'utun, kata yang akan disifati. Maka perhatikan sifatnya harus berbentuk apa? Mufrad, na'am, mu'annas. Maka indi aqlamun apa? Na'am. Jadi saya memiliki apa? Beberapa pena yang apa? Kondisinya, keadaannya itu apa? Baru. Sebagian boleh dikatakan apa? Judud. Ya. Akan tetapi, ya, yang harus kita perhatikan, ketika kata yang disifati itu berbentuk jamak taksir li ghairil aqili, maka hendaklah sifatnya, naatnya berbentuk apa? Mufrad muannas. Nah, jika di sini kita lihat dari sisi apa? Adat, ya. Jika di sini kita lihat dari sisi bilangannya, maka kita tidak dapati apa? Kesamaan. Akan tetapi secara umum na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? Adatnya. Bila dia mufrad, maka na'atnya harus mufrad. Bila man'utnya musanna, maka dia harus apa? Musanna. Bila man'utnya itu jama, maka na'atnya harus apa? Jama. Hanya ada kaidah tertentu yang memang dikhususkan. Bila mausuf man'ut itu berbentuk jam'ut taksir li ghairil aqili, maka hendaklah apa? Sifatnya, naatnya berbentuk mufrad muannas. Ini poin yang ketiga. Jadi naat harus mengikuti man'ut, sifat harus mengikuti mausuf dalam hal apa? Bilangannya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan ketika kita membahas apa? Al-wasfu ataupun an-na'tu, yang di dalamnya terdapat apa? Ada na'at, ada man'ut, atau ada sifat, ada mausuf. Maka na'at ataupun sifat harus mengikuti man'ut ataupun mausuf dalam hal apa? Saudaraku, saudariku, dalam hal bentuk apa? Nakirahnya ataupun ma'rifatnya. Jadi ini harus sesuai, harus sama. Jadi na'at harus mengikuti man'ut dalam hal apa? Nakirahnya, begitu pula apa? Ma'rifatnya. Jika mausuf berbentuk nakirah, maka na'atnya harus berbentuk nakirah. Jika man'ut berbentuk ma'rifah, maka na'atnya juga harus berbentuk ma'rifah. Ini
ya penjelasan yang telah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu at-tawabi'ul ismil marfu, poin yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan at-tawabi'ul ismil marfu, poin yang kedua, yaitu apa? Al-atfu. Bagi saudaraku dan saudariku seiman, ya, saya sarankan untuk membuka bukunya, ada di halaman 176 dan seterusnya. Dijelaskan apa itu al-atfu. Apa itu apa? Al-atfu. Al-atfu adalah isim yang mengikuti isim lainnya dengan perantara huruf-huruf athof. Ya. Jadi di sini penyusun ya menjelaskan, karena kita membahas li ismil marfu, karena yang kita bahas di sini adalah apa? Isim. Bukan apa? Saudaraku, saudariku, bukan fiil. Maka penyusun ya mempersempit ya penjelasan ya tentang apa itu al-ataf di dalam pembahasan ini. Al-ataf adalah isim yang mengikuti i'rab, kedudukan isim lainnya dengan perantara huruf-huruf apa? Ataf. Meskipun ya dijelaskan secara ya lebih luas ya tentang apa itu al-ataf ya, seperti yang kita dapati di buku yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Hilyas Al-Sabila ya di halaman 102 dan seterusnya. Di sana ya di halaman yang ke di halaman yang ke 101 sampai 102, di sana beliau menjelaskan ya al-atfu ialah salah satu tawabi yang mengikuti perubahan jabatan kata sebelumnya dengan perantara huruf athof. Ya, dengan perantara apa? Huruf athof. Dan beliau memberikan catatan kaki ya bahwa al-aslu fil atfi an ya'tifal ismu 'alal ismi wal fi'lu 'alal fi'l. Secara asal kata beliau ya, pembahasan athof di sini adalah mengatofkan isim kepada isim, mengatofkan apa? Fi'il kepada apa? Fi'il. Akan tetapi pembahasan kita dalam kesempatan ini, karena kita fokus membahas at-tawabi'ul ismil marfu ya, yaitu kata yang mengikuti i'rab isim-isim yang apa? Marfu, maka kita tidak akan keluar dari pembahasan apa? Al-ismu. Meskipun beliau di sini Al-Ustadz Al-Fadil Abu Hilyas Al-Sabila, semoga Allah menjaganya, memberikan penjelasan panjang lebar ya. Isim bisa diatofkan kepada fi'il, fi'il bisa diatofkan kepada isim, dan seterusnya sampai pada halaman yang ke-102 di bagian catatan kaki. Akan tetapi dalam kesempatan ini ya, kita tidak akan membahas tentang pembahasan apa? Fi'il diatofkan kepada apa? Fi'il. Meskipun nanti akan saya jelaskan ya sedikit tentang apa? Mengatofkan, menyandarkan fi'il kepada apa? Fi'il. Tapi kita fokus kepada apa? Menyandarkan isim kepada isim yang lainnya dengan sebab perantara huruf-huruf apa? Athof. Kembali kita membuka ya buku yang disusun oleh Al-Ustadz ya Aceng Zakaria ya. Dijelaskan bahwasanya al-atf adalah isim yang mengikuti. Maksudnya mengikuti di sini apa? Mengikuti i'rabnya, kedudukannya, jabatannya isim lainnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan isim yang lainnya di sini? Tolong saudaraku dan saudariku seiman diperhatikan baik-baik tentang pembahasan isim yang lainnya. Ketika kita membahas al-atfu, wahai saudaraku dan saudariku, kita tidak lepas dengan apa? 3 istilah. 3 istilah itu yang pertama adalah apa? Harful atfi. Ya, huruf ataf. Di mana dijelaskan di sana ada berapa? Ada 9.
yaitu huruf-huruf ma'aniyah, huruf-huruf yang punya makna, punya arti, dan dia punya fungsi, ya, dimana fungsinya dari huruf-huruf ataf yang dijelaskan oleh penyusun. Di sana ada huruf waw, ya, kemudian di sana ada huruf apa, ya, kemudian di sana ada apa, au, kemudian di sana ada apa, tsumma, dan seterusnya. Fungsi dari huruf-huruf ataf yang berjumlah berapa? 9 ini adalah mengikut sertakan i'rab kedudukan kata sesudahnya ke kata sebelumnya. Sekali lagi, yang dimaksud kata yang saya maksud di sini adalah apa? Al-ismu. Karena yang kita bahas pada kesempatan ini dan kesempatan-kesempatan sebelumnya adalah apa? Isim. Apa? Judul besar kita Al-asma'ul marfu'ah, isim-isim yang di-i'rab apa? Rafa. Ya. Jadi yang kita bahas di dalam bab besar yang kita bahas ini adalah isim-isim yang di-i'rab apa? Rafa. Maka fungsi daripada huruf ataf, hal yang pertama yang harus kita ketahui dalam pembahasan al-ataf di sini adalah apa? Huruf-huruf ma'aniyah. Huruf-huruf yang punya arti, punya makna, sekaligus punya fungsi. Apa maknanya? Nah, di sana dijelaskan, ya, di halaman 177, ya kan? Arti dari masing-masing huruf tersebut. Apa fungsinya? Ya, apa kegunaan daripada huruf-huruf ataf ini? Fungsi kegunaannya adalah mengikut sertakan i'rab kedudukan kata sesudahnya ke kata sebelumnya. Kata sesudah huruf-huruf tersebut ke kata sebelum apa? Huruf-huruf tersebut. Maka hal yang kedua yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami ketika kita membahas apa? Pembahasan al-ataf, yang kedua adalah apa? Al-ma'tuf alaihi. Apa itu al-ma'tufu alaihi? Ya, tolong dipahami wahai saudaraku dan saudariku. Apa itu al-ma'tuf alaihi? Yaitu kata yang dijadikan sebagai sandaran, ya, kata yang diikuti, kata yang disandari, ya, terhadap kata sesudah huruf ataf dengan sebab perantara apa? Huruf ataf ini, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita pahami ketika kita membahas al-atfu adalah apa? Al-ma'tufu. Oke. Jadi ada huruf ataf, ada ma'tuf alaih, dan ada ma'tuf. Apa itu ma'tuf alaih? Kata, ya. Di sini kaitannya adalah apa? Isim. Kata yang terletak sebelum huruf apa? Ataf. Kata yang dengannya kata sesudah huruf ataf itu mengikuti apa? I'rab jabatannya. Sedangkan al-ma'tuf adalah kata yang mengikuti, kata yang bersandar, kata yang terletak sesudah huruf ataf. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, contoh yang diberikan oleh apa? Penyusun, ya. Bisa kita lihat. Perhatikan baik-baik di sana, ya. Dan beliau membuat apa? Contoh dalam jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kita dapati di sana ada kata misalnya apa? Jaa. Apa di sana? Jaa Khalidun wa Salimun. Perhatikan di sini, Khalidun wa Salimun di sini adalah susunan al-atfu wahai saudaraku dan saudariku. Mengapa kita katakan Khalidun wa Salimun di sini adalah susunan al-ataf? Pembahasan yang sedang kita bahas ini, karena di dalamnya kita dapati apa? Huruf ataf. Apa huruf atafnya? Huruf waw. Di dalamnya juga kita dapati apa? Ma'tuf alaih. Ya, ada kata apa di sini? Khalidun. Di dalamnya juga kita dapati apa? Ya, al-ma'tufu, yaitu kata apa? Salimun. Tadi telah saya terangkan. Apa itu al-ma'tuf alaih? Yaitu kata isim
yang terletak sebelum huruf ataf. Kata isim yang dijadikan sebagai sandaran, ya, landasan untuk menentukan jabatan i'rab kata yang terletak sesudah apa? Huruf ataf. Maka fungsi huruf ataf di sini, wahai saudaraku dan saudariku seiman, amat sangat penting. Apa tadi fungsinya? Yaitu menyambungkan, yaitu mengikut sertakan, yaitu mengaitkan kedudukan kata sesudahnya ke kata sebelumnya. Maka ketika kata sebelum huruf ataf itu kedudukannya i'rabnya apa? Rafa, maka dipastikan kata sesudah huruf ataf itu i'rabnya harus apa? Harus rafa. Ya, kita tidak boleh apa? Ya, membentuk, menulis kata yang berkedudukan sebagai maktuf. Kata yang terletak sesudah huruf ataf ini dengan i'rab yang berbeda. Misalnya apa? Kita rubah Ja'a Khalidun wa Salimin. Ja'a Khalidun wa Salimin. Salah besar. Ja'a Khalidun wa Saliman. Salah besar. Mengapa? Karena sekali lagi wahai saudariku, kita sedang membahas isim-isim yang mengikuti i'rab apa? Isim yang marfu. Pertanyaannya, mengapa kata Khalidun di sini harus kita i'rabnya, harus kita berikan syakl dengan harokat apa? Dhammatain atau i'rab rafa. Ketahui wahai saudaraku dan saudariku seiman, kaidah yang sudah kita pelajari di pembahasan yang pertama dari isim-isim yang marfu. Apa itu? Al-fa'ilu. Apa? Al-fa'ilu. Maka Khalidun di sini mengapa tidak dibaca dan waladin dengan harokat fathatain atau kasratain? Mengapa di sini diberi harokat dhammatain? Ingat, isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum, ya, isim yang terletak sesudah fi'il apa? Ma'lum, maka dipastikan isim itu kedudukannya sebagai apa? Fa'ilun. Dan fa'ilun mustahil i'rabnya apa? Nasab. Fa'ilun mustahil i'rabnya apa? Majrur. Jadi fa'il i'rabnya selalu apa? Marfu. Karena dia marfu sebagai apa? Ya, fa'il untuk fi'il ja'a, maka al-ma'tuf kata yang terletak sesudah huruf ataf di sini juga harus sama i'rabnya, yaitu sama-sama marfu. Begitu pula kalau kita apa? Rubah, ya, kalimat ini, susunan al-ataf ini dengan bentuk musanna, dengan bentuk apa? Jama'. Kalau kita rubah dengan bentuk musanna, perhatikan wahai saudaraku, saudariku, ja'a khalidani wa salimani. Harus sama. Ketika di sini marfu, ya, dengan alif karena musanna, maka pastikan di sini juga harus apa? Marfu dengan alif karena apa? Musanna. Begitu pula kalau kita rubah menjadi bentuk jama', ja'a khaliduna. Naam, khaliduna wa salimuna. Nah, ya. Maka ketika kita dapati di sini al-ma'tuf alaih, kata yang terletak sebelum huruf ataf, i'rabnya marfu, tanda rafa'nya dengan waw sukun karena dia jamak mudzakkar, maka di sini juga sama, harus marfu, tanda rafa'nya pun dengan apa di sini? Ya, waw sukun. Intinya apa? Harus adanya kesamaan apa? I'rab antara maktuf alaih dengan maktufnya, dengan sebab perantara apa? Huruf ataf. Ini yang harus kita apa? Perhatikan. Nah, pembahasannya atau tambahan penjelasannya, apakah antara maktuf dengan maktuf alaih harus sama bilangan? Di sana tidak diterangkan. Harus sama jenis? Di sana tidak diterangkan. Harus sama nakirah ma'rifatnya? Tidak diterangkan.
Yang penting ma'tuf dengan ma'tuf alaih harus sama i'rabnya. Ya, harus sama i'rabnya. Mungkin pertanyaannya, boleh tidak ini saya rubah misalnya, Ja'a Khalidun wa na'am Salma misalnya. Nah, boleh tidak Salimun saya ganti dengan Salma? Boleh. Ya kan? Jadi Khalidun di sini sebagai fa'il dan dia juga menjabat sebagai ma'tuf alaih. Salma karena dia terletak sesudah huruf apa? Ataf, maka dia kedudukannya sebagai ma'tuf. Apa i'rab daripada Salma di sini? I'rabnya sama dengan Khalidun, yaitu apa? Rafa. Tanda rafa'nya dengan apa Salma di sini? Sudah barang tentu dengan dhammatun muqaddaratun. Ya. Jadi di sini dengan dhammah zahirah, di sini dengan apa? Dhammatun muqaddarah. Limada? Karena ketika kita membahas tentang pembahasan apa? Isim maksur, na'am kita ingat, oh iya, dia isim yang ketika marfu tanda rafa'nya dengan apa? Dhammatun muqaddarah, bukan dengan dhammah dhahirah seperti ini. Jadi enggak masalah, ya. Enggak masalah, mungkin ya Ja'a Khalidun wa talibani. Yajuz atau la yajuz? Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh kalau kita katakan Ja'a Khalidun wa talibaini. Ja'a Khalidun wa tullaban wa tullabin. Fahada la yajuz. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Tidak adanya kesamaan i'rab akan kedua kata tersebut. Ya, tidak adanya kesamaan apa? I'rab pada kedua kata tersebut. Padahal fungsi ya dari huruf ataf ini apa tadi? Mengikut sertakan i'rab kedudukan kata sesudahnya kepada kata apa? Sebelumnya. Mengikut sertakan i'rab ma'tuf kepada ma'tuf alaih. Masalah tanda bebas, yang penting itu masih ada di dalam pembahasan apa? Tanda-tanda rafa. Ya. Begitu pula wahai saudaraku dan saudariku, ya, karena susunan al-ataf di sini tidak hanya membicarakan apa? I'rab rafa, bisa pula nasab, bisa pula apa? Jar. Maka perhatikan contoh berikutnya. Nah, perhatikan apa? Contoh berikutnya. Jadi ini kita terangkan, kita jelaskan, kita pelajari agar kita apa? Memiliki pemahaman. Oh iya, ternyata huruf-huruf ataf yang berjumlah berapa tadi? 9 ini tidak hanya menjadikan kata sesudahnya i'rabnya apa? Marfu, rafa, dengan tanda-tanda rafa seperti yang telah kita pelajari. Ada dhammah, dhammatain, ada alif, ada waw sukun, ada pula apa? Dhammatun muqaddarah. Tapi bisa pula huruf-huruf ataf ini yang berjumlah berapa tadi? 9, yaitu apa? Mengikut sertakan i'rab kata sesudahnya dengan bentuk i'rab apa? Nasbun. Nah, nasab. Jadi ada i'rab rafa, ada i'rab apa? Nasab. Contoh, perhatikan baik-baik seperti yang disebutkan di sini oleh apa? Penyusun, ya. Ra'aitu. Naam. Ra'aitu apa? Khalidan. Naam. Wa saliman. Perhatikan di sini perubahan ya kata yang tadi di i'rab rafa, ya, di i'rab apa? Rafa. Sekarang di i'rab apa wahai saudaraku dan saudariku? Nasab ataupun mansub. Apa sebabnya? Apa alasannya? Perhatikan, karena didapati di sini apa? Kita sudah mendapati adanya fi'lun dan fa'ilun, dan fi'ilnya apa saudaraku? Muta'addi. Ya. Apa itu fi'il muta'addi? Yaitu kata kerja aktif transitif, di mana setelah ada fi'il, ada fa'il, maka kata tersebut tidak bisa berhenti titik sampai di sini. Ya, tapi harus dilanjutkan. Nah, kata sesudahnya itulah yang nanti berkedudukan sebagai apa?
Naam, objek penderita, atau di dalam ilmu nahwu disebut apa? Maf'ul bihi. Jadi, mengapa dia berubah dari khalidun menjadi khalidan? Sudah jelas tadi ya. Karena dia terletak sesudah fi'il dan fa'il. Dan fi'ilnya di sini apa? Maklum muta'addi. Apa? Maklum muta'addi, aktif transitif. Jika kita dapati ada fi'il maklum muta'addi dan sesudahnya ada fa'il, yaitu isim yang menjadi pelaku dari fi'il tersebut, maka mensyaratkan sesudahnya harus ada apa? Objek penderita. Apa? Maf'ul bihi. Maka khalidan di sini, wahai saudaraku dan saudariku, selain dia berkedudukan sebagai apa? Objek penderita, dia juga apa? Punya kedudukan yaitu sebagai apa tadi? Sebagai na'am al-ma'tufu alaihi. Di mana ada? Karena dia waqa'a qabla harfil atfi. Dia terletak sebelum huruf apa? Ataf. Apa huruf atafnya di sini? Waw. Ya, perhatikan di sini ra'aitu khalidan wa saliman. Waw di sini apa? Harful atfi. Khalidan di sini apa? Al-ma'tufu alaihi. Nah, kata yang disandari, kata yang dengannya kata sesudah huruf ataf itu mengikuti i'rab kedudukan dia. Nah, di sini i'rabnya nada mansub. I'rabnya nada mansubun. Apa tadi? Selain sebagai maf'ul bihi, khalidan sebagai al-ma'tuf alaih. Naam, saliman. Saliman sebagai apa? Al-ma'tuf. Apa itu al-ma'tuf? Kata yang bersandar, kata yang menyandarkan kepada apa? Kata yang lain. Yang dimaksud kata yang lain di sini adalah apa? Al-ma'tufu alaih, dengan perantara huruf-huruf ataf, salah satunya adalah huruf waw. Nah, di sini wahai saudaraku dan saudariku seiman, bolehkah kita katakan ra'aitu khalidun wa saliman? Enggak boleh. Mengapa kita enggak boleh membaca khalidun? Nah, dengan tanda rafa, yaitu dhammatain, karena dia mufrad. Mengapa? Ingat, karena dia berkedudukan sebagai objek penderita. Di mana ketika kata berkedudukan sebagai objek penderita atau maf'ul bihi, i'rabnya dipastikan apa? Nasab, bukan apa? Rafa. Maka salah kalau kita katakan ra'aitu khalidun. Ya, salah ketika kita katakan ra'aitu khalidun. Kita harus apa? Katakan ra'aitu khalidan. Nah, ketika di sini mansub, maka kata yang terletak sesudah huruf ataf pun harus apa, saudaraku saudariku? Harus mansub. Jadi tidak boleh kita baca ra'aitu khalidan wa salimun, la yajuz. Mengapa? Karena al-ma'tuf harus mengikuti i'rab kedudukan jabatan dari apa? Ma'tuf alaih. Dari sisi apa? Rafa'nya, nasabnya, termasuk apa? Jarnya. Maka contoh yang terakhir, karena pembahasan al-ataf di sini kita tidak hanya menyempitkan i'rabnya pada rafa' saja, tapi juga ada nasab. Yang terakhir ada apa saudaraku saudariku? Ada i'rab majrurun. Ada i'rab apa? Majrur. Perhatikan baik-baik, misalnya ketika ya kita dapati kata marartu, na'am bi khali, na'am bi khalidin wa na'am salimin. Mengapa di sini susunan al-ataf? Perhatikan di sini susunan al-ataf di sini, na'am, i'rabnya tidak sama dengan sebelumnya. Tidak sama dengan sebelumnya, yaitu khalidun wa salimun. Khalidan wa saliman. Dimana? Perhatikan di sini. Di sini kita dapati harful ma'ani, huruf yang punya arti dan dia punya apa? Fungsi. Huruf apa ini? Na'am, harful jar. Huruf yang bisa menjadikan kata sesudahnya itu apa? I'rabnya majrur. Huruf apa di sini? Bi. Marartu, saya berjalan bi khalidin wa salimin.
bersama dengan Khalid dan Salim. Karena sudah kita maklumi, ketika isim itu didahului huruf jar i'rabnya harus majrur, maka tidak mungkin kita baca marartu bi Khalidun wa Salim atau marartu bi Khalidan wa Saliman. Kedua kalimat tersebut salah. Ya, karena apa? Ada amil huruf jar yang mengharuskan kata sesudahnya harus apa? Majrur. Ya, maka Khalidan di sini dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai sandaran untuk kata yang terletak sesudah huruf ataf, yaitu kata Salim. Maka Salim di sini mengapa dibaca majrur dengan kasratain? Karena sandarannya yaitu apa? Khalid di sini i'rabnya apa? Majrur. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku, maka pada kalimat atau pada kata yang saya beri garis bawah ini kita dapati 3 unsur seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama apa? Yaitu huruf ataf. Kemudian yang kedua adalah apa? Naam, maktuf alaih. Kemudian yang terakhir adalah apa? Al-maktuf. Saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah. Inilah pembahasannya singkat tentang apa? At-tawabi'u li ismil marfu', ya, untuk poin yang kedua, yaitu apa? Al-atfu. Contoh-contoh yang tadi kita berikan, yang tadi kita jelaskan, wahai saudaraku dan saudariku, adalah contoh yang hanya ya berkutat pada pembahasan apa? Al-ism. Meskipun tadi dijelaskan ya di buku yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Hilya di halaman 101 ya dan 102 catatan ya kaki, di sana diterangkan bahwa pembahasan al-ataf di sini tidak hanya membahas apa isim diikut sertakan kepada isim, tapi juga wahai saudaraku dan saudariku bisa pula fiil ya bersandar kepada fiil dengan perantara apa? Huruf ataf. Yang tadi ada berapa? Ada 9. Ada apa saja di sana? Ada huruf waw, ada am, ada lakin, ada huruf fa, ada au, ada la, ada thumma, ada hatta, dan ada apa? Bal. Maka huruf ataf ini ya yang berjumlah berapa? 9 seperti yang diterangkan di halaman 177 bisa pula digunakan untuk menyandarkan fiil yang terletak sesudahnya ke fiil yang terletak sebelumnya. Perhatikan di sini kita dapati ya firman Allah Subhanahu wa taala, tolong dilihat di halaman 177, in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Ya, in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku seiman. Jika kalian semua beriman dan jika kalian semua apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'tikum ujurakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian apa? Ganjaran pahala untuk kalian. Mana susunan al-ataf dalam pembahasan apa? Fi'il, kata kerja disandarkan kepada apa? Fi'il yang ya di antara keduanya terdapat apa? Huruf ataf. Ya, kalimat mana? Yaitu kata-kata yang diberi garis bawah. Sekali lagi tolong dicermati, dilihat dengan baik dan benar. Halaman 177 ada kata tu'minu, ada kata apa? Tattaqu. Perhatikan saudaraku dan saudariku seiman, mungkin kita bertanya, Ustaz, fi'il itu kan punya i'rab, ya? Fi'il itu punya apa? I'rab, sebagaimana i'rab isim, ya? Isim punya i'rab, ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar. Apakah fi'il juga memiliki i'rab? Sudah barang tentu. Fi'il, ya, kata kerja, ya, seperti yang telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, dia memiliki apa? Ya, jabatan. Dia memiliki apa?
I'rab sebagaimana apa? Isim memiliki kedudukan i'rab jabatan. I'rab dari fi'il ini mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah. I'rabul fi'li. Nah, i'rabul fi'l meliputi yang pertama adalah apa? Raf'un. Yang kedua adalah apa? Nasbun, dan yang terakhir adalah apa? Jazmun. Sedangkan i'rabul ism ya seperti yang telah kita pelajari, i'rabul ismi meliputi apa di sana? Raf'un. Kemudian apa? Nasbun. Yang terakhir apa? Jarrun. Di dalam isim terdapat apa? Jar. Sedangkan di dalam fi'il terdapat apa? Jazm. Apa maknanya? Rafa sama-sama ada di isim, ada di fi'il. Perhatikan di sini. Nah, isim ada rafa, fi'il juga ada rafa. Kemudian apa? Isim ada nasab, ya, fi'il juga ada apa? Nasab atau mansub. Akan tetapi di poin yang terakhir, di pembahasan yang ketiga, ingat, fi'il tidak ada jar, isim tidak ada jazm. Ya, fi'il tidak ada i'rab majrur, isim tidak ada i'rab apa? Majzumun. Ya, ini saya ulang sekali lagi untuk menyegarkan ingatan kita bahwa kita pernah mempelajari i'rabul fi'li, sudah barang tentu dengan tanda-tandanya. Ya, seperti apa? Tanda i'rab rafa'nya apa? Fi'il. Di sana dijelaskan ada tanda apa? Dhammah. Di sana dijelaskan ada apa? Naam, thubutun nuni. Ada dhammah dan ada thubutun nun. Dhammah di sini dipecah menjadi berapa? Dua. Ada dhammatun apa? Zahiratun, ya. Ada dhammatun apa? Zahiratun, dan ada dhammatun apa? Muqaddaratun. Jadi untuk fi'il i'rab rafa meliputi ada apa di sana? Ada dhammah dan ada thubutun nun. Seperti yang telah diterangkan di pembahasan buku kita, ya. Di halaman berapa? 62, ya. Di sana diterangkan oleh penyusun tentang apa? I'rabul fi'il. Sekali lagi dibuka ya, untuk menyegarkan ingatan kita tentang i'rabul fi'il. Di sana i'rab fi'il ada 3 meliputi marfu, rafa, mansub, nasab, majzum, jazm. Untuk tanda i'rab rafa'nya fi'il di sana ada dhammah dan ada thubutun nun. Dhammah di sini dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Ada dhammatun zahiratun, ada dhammatun muqaddaratun. Sedangkan yang terakhir adalah ditetapkannya huruf nun. Nah, di halaman berapa? 62. Kemudian mansub. Mansub, ya. Mansub di sini ya meliputi di sana ada tanda fathah. Kemudian di sana ada tanda apa? Hadzfun nuni. Jadi fathah ya dan apa? Hadzfun nun. Ada berapa? Saudaraku dan saudariku, ada 2. Ya. Di sana ada fathah dan di sana ada apa? Hadzfun nuni. Fathah di sini dibagi menjadi 2, dipecah lagi menjadi 2. Ada fathatun zahiratun dan ada fathatun muqaddarah. Sedangkan yang terakhir adalah apa? Dihilangkannya, dibuangnya huruf apa? Huruf nun. Kemudian yang terakhir adalah jazm. Nah, jazm. Jazm memiliki apa? Memiliki tanda yang pertama adalah apa? As-sukunu. Ya, sukun. Ya, jazm di sini meliputi ada berapa? Ada 3. Ada sukun. Kemudian ada apa? Naam, hadzfun nuni. Kemudian yang terakhir apa? Hadzfu harfil illah. Ya, yaitu apa? Membuang huruf-huruf yang berpenyakit. Jadi secara asal tanda rafa'nya fi'il ada 2, dhammah dan thubutun nun. Ditetapkannya huruf nun. Ya, berarti dhammah dipecah. Kemudian nasab ya secara umum ada 2, ada fathah dan ada hadzfun nun. Ya, fathah dipecah lagi nanti. Kemudian yang terakhir adalah dihilangkannya huruf nun. Untuk jazm di sini memiliki 3, ya. Ada sukun, ada menghilangkan huruf nun, dan ada apa? Membuang atau menghilangkan apa? Huruf illah yang ada pada akhir kata tersebut.
Kembali pada contoh yang disebutkan oleh penyusun di halaman 177 tadi. In tu'minu wa tattaqu. In tu'minu wa tattaqu. Perlu kita pahami, wahai saudaraku dan saudariku seiman, azani wa azzakunallah, bahwa ketika kita mempelajari pembahasan adawatul jawazim, adawatul jawazim, yaitu huruf-huruf yang bisa menjazmkan. Bisa dilihat di bukunya, di halaman yang ke-67 dan seterusnya, terutama di halaman 68. Di sana di halaman 68 diterangkan ada 12 kata yang dia berfungsi untuk menjazmkan. Yang dia berfungsi untuk apa? Menjazmkan apa? Dua fiil sekaligus. Apa salah satunya? In. Di halaman 68 di sana disebutkan apa? In. Kemudian ada izma, kemudian ada ma, kemudian ada man, kemudian ada mahma, dan seterusnya. Nah, in seperti yang telah disebutkan di dalam ayat yang terdapat di halaman 177 tadi, in tu'minu wa tattaqu. In tu'minu wa tattaqu. In tu'minu, tu'minu wa tattaqu. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku seiman, yaitu kata-kata yang saya beri garis bawah di sini. Tu'minu wa tattaqu. Tu'minu wa tattaqu di sini meliputi 3 unsur yang ada di dalam pembahasan apa? Al-atfu. Apa 3 unsur tadi? Huruf ataf. Yang kedua adalah al-ma'tufu alaih. Yang terakhir adalah apa? Al-ma'tuf. Mana huruf ataf di dalam ayat ini? Nah, kita katakan apa? Huruf atofnya adalah harful waw. Wa, huruf atof. Mana al-ma'tuf alaih di dalam ayat ini? Kata tu'minu. Kata apa? Tu'minu. Mengapa ini kita katakan al-ma'tuf alaih? Kata dalam ayat ini berarti fi'il, tidak lagi apa? Isim. Tadi pembahasan untuk isim sudah selesai. Contoh-contoh yang kita berikan. Tu'minu di sini adalah fi'il. Karena tadi saya terangkan bahwa pembahasan al-ataf tidak sekedar membahas isim, tapi di dalamnya juga membahas apa saudaraku saudariku? Fi'il, kata kerja. Maka tu'minu di sini karena dia terletak sebelum dari huruf apa? Ataf. Naqul kita katakan adalah al-ma'tuf alaih, yaitu kata fi'il yang dijadikan sebagai acuan, sandaran untuk kata yang terletak sesudah huruf ataf, yaitu apa? Tattaqu. Pertanyaannya, karena fi'il itu memiliki apa? I'rab. Saya ulang, karena fi'il itu memiliki i'rab, sebagaimana tadi yang telah saya terangkan, ada rafa, ada nasab, ada jazm. Pertanyaannya, i'rab dari kata yang dijadikan sebagai sandaran akan kata yang terletak sebelum atau sesudah huruf ataf ini, i'rabnya, kedudukannya, jabatannya sebagai apa? Naqul kita katakan tu'minu di sini apa? Jazm. I'rabnya apa? Jazm. Limadha? Karena dia terletak sesudah adat jazm, yaitu apa? In. Tadi telah kita dapati bahwasanya kata yang bisa menjazmkan itu terbagi menjadi 2. Ada yang bisa menjazmkan satu fi'il, ada pula yang bisa menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Yang bisa menjazmkan 2 fi'il sekaligus, wahai saudaraku dan saudariku, salah satunya adalah apa? In. Salah satunya adalah apa? In. Maka tu'minu di sini i'rabnya apa? Jazmun, majzumun. Tanda jazmnya dengan apa? Perhatikan, diingat kembali, wahai saudaraku dan saudariku, jika kita mendapati F2 dan F2 fi'il mudhari' di sini masuk ke dalam pembahasan al-af'alul khamsati, al-af'alul khamsah,
Apa itu af'alul khamsah? Apa itu fi'il-fi'il yang 5? Ingat, af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang mengikuti pola yaf'alani, dhamir huma. Pola yaf'aluna, dhamir hum. Pola taf'alani, dhamir antuma. Pola taf'aluna, dhamir antum. Dan pola taf'alina, dhamir anti. Saya ulang sekali lagi, apa itu af'alul khamsah? Apa itu fi'il-fi'il yang 5? Yaitu bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan, di mana kata tersebut ditandai dengan diawali huruf-huruf mudhara'ah. Diawali dengan huruf-huruf apa? Mudhara'ah. Apa itu huruf-huruf mudhara'ah? Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, kita dapati di sini tu'minu. Nah, ada huruf mudhara'ah. Kembali kepada pembahasan al-af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il-fi'il yang mengacu kepada apa? Ya, 5 kata, 5 dhamir. Yaf'alani huma, yaf'aluna hum, taf'alani antuma, taf'aluna antum, taf'alina anti. Naam. Nah, ketika kita mendapati fi'il mudhari' yang masuk ke dalam bab al-af'alul khamsah, kemudian fi'il tersebut diawali oleh apa? Huruf kata yang berfungsi untuk menjazmkan. Ingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya adalah hadzfun nuni. Apa? Hadzfun nuni, menghilangkan huruf nun sebagaimana yang diterangkan di halaman berapa? 62 di buku yang disusun oleh Ustaz Aceng Zakaria. Nah, maka asal dari kata tu'minu di sini adalah apa? Naam. Minuna. Asalnya kami selihara, wahai saudaraku dan saudariku. Tu'minuna di sini dhamirnya apa? Nah, antum. Dhamirnya apa? Antum. Ya, karena dia menggunakan huruf mudhara'ah ta. Dia berakhiran dengan apa? Una. Dhamirnya apa di sini? Naam, antum. Asalnya tu'minuna karena dia dimasuki amil in, di mana in di sini adalah termasuk huruf apa? Jazm, maka huruf nun ini harus ditiadakan. Maka terjadilah apa? Bentuk in tu'minu. Mengapa di sini kita berikan alif? Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, alif yang terletak sesudah huruf wawu setelah nun ini dihilangkan adalah huruf yang menandakan bahwasanya dia bentuknya apa? Jamak. Domainnya apa tadi? Antum. Bentuknya apa? Jamak. Maka ketika kata yang terletak sebelum huruf ataf ini i'rabnya jazm, bolehkah i'rab kata sesudah huruf ataf ini rafa ataupun nasab? Tidak boleh. Harus sama-sama i'rabnya, yaitu sama-sama apa? Majzum. Perhatikan di sini tattaqu. Tattaqu asalnya apa? Naam. Tattaquna. Naam. Tattaquna. Asalnya seperti ini. Sebelum kata tersebut apa? Naam, dipengaruhi oleh huruf ataf, di mana huruf ataf ini menjadikan kata sesudahnya harus sama i'rab bentuknya dengan apa? Kata sebelumnya. Maka tattaquna ini bentuk asalnya. Dhamirnya sama-sama antum. Dari mana kita tahu? Nah, menggunakan huruf mudhara'ah ta. Dia berakhiran dengan una, menunjukkan dia dhamirnya apa? Antum. Nah, karena sebelum tattaquna ini ada huruf apa? Ataf wawu, maka kita tidak boleh membaca in tu'minu wa tattaquna. Enggak boleh. In tu'minu wa tattaquna tidak diperbolehkan. Harus sama-sama apa? Kita jazmkan dengan apa? Hadfun nun, lalu kita tambahkan huruf apa? Alif, menandakan bahwasanya dia adalah kata kerja yang berbentuk apa? Jamak dhamir antum. Ini pembahasan tentang apa? Saudaraku, saudariku, al-atfu.
Begitu pula ketika nanti ya fi'il tersebut i'rabnya apa? Rafa, maka ya fi'il yang terletak sesudah huruf ataf harus apa? Harus rafa. Begitu pula ketika apa? Nasab, ya. Maka fi'il sesudahnya harus apa? Nasab. Jadi tidak boleh berseberangan, bertentangan dengan apa? Al-ma'tufu alaihi, yaitu fi'il yang terletak sebelum huruf apa? Ataf. Jadi al-ma'tuf baik itu isim ataupun fi'il harus mengikuti bentuk i'rab kedudukan apa? Al-ma'tufu alaihi. Al-ma'tufu alaihi baik bentuknya ismun ataupun fi'lun. Saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah, itulah pembahasan tentang apa? Al-atfu, di mana beliau memberikan penjelasan huruf ataf berfungsi bukan saja mengatafkan isim kepada isim, akan tetapi juga berlaku dalam mengatafkan fi'il kepada apa? Fi'il, seperti contoh-contoh yang disebutkan di sini di halaman 177. Nah, dan ya buku yang disusun oleh Al-Ustadz Abu Hilya ya lebih jelas ya, lebih panjang lebar lagi. Ya, di sana diberikan catatan kaki di halaman 101 ya sampai 102, yaitu apa? Al aslu fil atfi an ya'tifal ismu 'alal ismi wal fi'lu 'alal fi'l, walakin yajuzu 'atful fi'li 'alal ismi wal ismi 'alal fi'li kama sayati. Ya, sebagaimana ya berikutnya penjelasannya. Jadi lebih luas ya, lebih panjang penjelasannya diterangkan oleh Al-Ustadz Abu Hilya. Akan tetapi ya dalam konteks ini cukupkan terlebih dahulu ya pemahaman kita bahwa al-atfu di dalamnya ada huruf ataf, di dalamnya ada ma'tuf alaih dan ada ma'tuf. Ma'tuf alaih bisa berbentuk apa? Isim, bisa pula berbentuk fi'il. Kalau maktuf alaihnya isim, maka maktufnya harus isim. Jika maktuf alaihnya itu fi'il, maka maktufnya juga harus apa? Fi'il. Seperti yang telah tadi kita terangkan ya pada kesempatan sebelumnya. Nah, kemudian di sana ya diberikan ya penjelasan oleh penyusun ya agar kita terus mengasah pemahaman kita ya, kemampuan kita di dalam menerima pembahasan ini ya. Saya berharap antum semuanya untuk berlatih, mencoba menyelesaikan ya latihan-latihan yang ada ya, dengan kita terus membaca dan jangan lupa wahai saudaraku dan saudariku ya, setelah kita berusaha dengan maksimal, sebelum kita berusaha dengan maksimal ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang maha mampu atas segala sesuatu, mintalah kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mempraktekkan, mengamalkan pembahasan ilmu yang telah kita bahas. Jadi ketika kita mendapati sebuah kalimat ya, kita mampu ya mendeteksi, oh ini huruf ataf, oh ini maktuf alaih, oh ini maktuf, oh ini na'at, oh ini man'ut, oh ini sifat, oh ini mausuf. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla kefahaman, kemudahan ya, dan jangan pernah kita menjadi hambanya yang menyombongkan diri, teruslah meminta kepadanya, karena Allah mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku wahai Muhammad bertanya tentang aku, maka jawablah, katakan kepada mereka yang bertanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan setiap permintaan hambanya jika hamba itu mau benar-benar meminta kepadanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi Allah memberikan syarat, hendaklah mereka itu mau mendatangi, mau mengamalkan, mau melaksanakan syariat-syariatku dengan baik dan benar, dan hendaklah mereka beriman, yakin
yakin, percaya dengan seyakin-yakinnya atas apa yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan kepada hambanya. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, manfaat yang berlipat ya atas usaha kita ini, pahala yang banyak untuk kehidupan kita nanti di yaumil kiamah. Sebelumnya jika ada salah dan kurang, tolong bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan ini, dari apa yang sedang kita pelajari ini, semata-mata datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ketahuilah kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita menjadi manusia-manusia yang ragu untuk menerima kebenaran tersebut. Jika kita diberikan kesempatan, kita akan melanjutkan ya pembahasan ini di waktu dan kesempatan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.